Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pecahan desimal. Untuk kelanjutannya, kali ini akan dibahas tentang pembagian pecahan desimal. Silahkan disimak. Pembagian pecahan desimal. Contoh pertama, 37,25 dibagi 2,5. Nah, kita bagi. Cara pertama adalah dengan pembagian seperti biasanya. 37,25 dibagi 2,5. Nah, kalau ketika membagi, usahakan yang di sini ini tidak ada koma. Nah, jadi bagaimana caranya supaya ini hilang komanya? Jadi supaya hilang komanya kan akan dijadikan 25. Berarti komanya perlu mundur satu kali. Karena perlu mundur satu kali berarti dikalikan 10. Nah, saya garis di sini kali 10. Baik, 2,5 kali 10, komanya mundur 1. Oke, berarti pas menjadi 25. Nah, kalau mengalihkan harus dua-duanya, berarti ini juga dikalikan 10. 37,25 kali 10, komanya mundur 1, sehingga menjadi 372,5. Ya, kalau yang sebelah sini sudah tidak ada koma, bisa langsung dibagi. 37 dibagi 25, 1 kali 25, 25. Kurangkan seperti membagi biasanya. 7 kurangi 5, 2. Kemudian ini 1. Kemudian yang di sini 2. 122 dibagi 25. Oh, berarti dapat 4 kali 25, 100. Kurangkan 22. Kemudian di sini, nah, sudah ada koma 5. Berarti atas juga harus sudah mulai diberi koma. Jadi ketika sudah mulai turun bilangan yang di belakang koma, ini kan sudah mulai turun 5, yang 5 letaknya di belakang koma, maka yang atas juga harus mulai diberi koma. Udah. Selanjutnya tidak usah. Selanjutnya bisa langsung dibagi. 225 dibagi 25 berarti 9. 9 kali 25, 225. 225 kurangi 225, 0. Sudah, berarti hasilnya 14,9. Untuk cara yang kedua adalah dijadikan pecahan biasa. Jadi 37,25 dibagi 2,5 dijadikan pecahan biasa. 3725, karena di sini ada 2 angka di belakang koma, maka pernya per 1, nolnya sesuai dengan angka yang di belakang koma, ada 2 di 02, 100 berarti. Kemudian dibagi 2,5, berarti langsung aja ditulis 25, komanya sudah tidak bisa dulu, tapi diberi per 1. Kemudian di sini ada 1 angka di belakang koma, berarti tinggal memberi 0 sebanyak 1, sehingga menjadi 25/10. Selanjutnya, sebagaimana pecahan, kalau bagi maka ngitungnya jadikan kali, tapi yang belakang dibalik. Berarti 3725/100 dikalikan dibalik ya, belakang 10/25. Kemudian, nah ini bisa disederhanakan, bagi 10, 100 bagi 10, 10, 10 bagi 10, 1. Kemudian ini 3725 dibagi 25,
149. Nah, oke. Sisanya tinggal 149/10. Berarti sama dengan berapa? 149/10. Berarti satu angka di belakang koma. Oke, satu angka di belakang koma. Nah, berarti setelah satu angka diberi koma. Hasilnya 14,9. Sama hasilnya. Boleh pakai yang sini, boleh pakai situ, sama hasilnya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang penerapan ya. Jadi sebelum ini kan kita belajarnya tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, kita akan belajar tentang penerapan atau penggunaan bilangan bulat dan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah tentang penerapan bilangan bulat. Baiklah, contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama. Jadi, daging dalam kulkas suhunya negatif 10 derajat Celcius. Setelah dikeluarkan, suhunya naik 2 derajat Celcius setiap menit. Menjadi berapa suhu daging setelah dikeluarkan 5 menit. Ya, jadi awalnya negatif 10 ketika di dalam kulkas, terus dikeluarkan. Setelah dikeluarkan maka suhunya berangsur-angsur naik 2 derajat setiap menit. Nah, menjadi berapa suhu daging setelah dikeluarkan selama 5 menit? Nah, yang pertama kita cari adalah naik, berarti ya, naik, suhunya naik. Berarti kita cari dulu kenaikan suhu. Nah, suhunya naik 2 derajat setiap menit. Padahal di sini selama 5 menit. Berarti 2 derajat 1 menit. Berarti kalau 5 menit tinggal dikalikan 5. Berarti 10 derajat Celcius. Dan kalau sudah, kita bisa langsung menjumlahkan dengan mula-mula. Jadi suhu akhir berarti negatif 10 derajat awalnya, naiknya 10 derajat berarti ditambah 10. Derajat Celcius, negatif 10 tambah 10. Oh, pas, berarti 0. Nah, berarti setelah dikeluarkan selama 5 menit suhu daging menjadi 0 derajat Celcius. Masih membeku tapi mau mencair atau barusan mencair. Nah, kemudian sekarang contoh kedua. Contoh kedua masih tentang bilangan bulat. Contoh, dalam sebuah kompetisi diberikan 25 soal. Dalam sebuah kompetisi matematika misalkan diberikan 25 soal. Dengan cara pensekoran
Jika benar, nilainya 4. Jika salah, nilainya negatif 2. Jika tidak dijawab, nilainya misalkan negatif 1. Kemudian Lucy menjawab 18 soal dengan benar dan 3 soal dijawab tapi salah. Nah, berapa skor Lucy? Nah, sudah, coba yang benar. Yang benar 18. Kalau benar nilainya 4, berarti 18 dikalikan 4. Nah, 72. Kemudian yang salah 3 nomor. Salah 3, skornya negatif 2. 3 kali negatif 2 berarti negatif 6. Nah, kemudian yang tidak dijawab. Nah, tidak dijawab tadi soalnya ada 25. Kita cari di sini yang tidak dijawab. Jadi soalnya ada 25. Yang dijawab benar 18, berarti dikurangi 18. Yang dijawab tapi salah 3. Nah, berarti 25 kurangi 18 kurangi 3 berarti 4. Ya, berarti yang tidak dijawab ada 4 nomor. Nah, skornya negatif 1. Kalikan pakai negatif 1, negatif 4. Kalau sudah tinggal ditambahkan. Nah, 72 ditambah negatif 6 berarti sama saja dikurangi 6. 72 dikurangi 6. Kemudian ditambah negatif 4 berarti dikurangi 4. Nah, berarti dikurangi 2 kali. Dikurangi 6 kurangi 4 berarti dikurangi 10. 72 kurangi 10 berarti berapa? 62. Ya, atau dihitung satu-satu kalau bingung. 72 dikurangi 6 berarti 66. 66 kurangi 4 62. Berarti skor Lucy nah ini 62. Oke, udah bukan? Ya, sekarang lanjut ke penerapan pecahan. Nah, tadi penerapan bilangan bulat, sekarang penerapan bilangan pecahan. Nah, cukup 1 nomor aja. Ya, misalkan ibu memiliki 30 kg gula. Kemudian dikemas dalam kantong plastik yang masing-masing
beratnya misalkan 1/2 kilogram. Pertanyaannya, berapa kantong plastik minimal yang dibutuhkan? Atau sama juga dengan menjadi berapa kantong plastik gula itu. Nah, berarti kan 30 kilo dikemas dalam kantong plastik yang masing-masing 0,5 kilogram. Dikemas, berarti kan seperti dibagi ya, sudah, berarti tinggal dibagi. Jadi 30 kilogram dibagi 0,5 kilogram. Ini ya, kita hitung satuannya, tidak kita tulis dulu setelah ini. Jadi 30 dibagi 1/2 berarti sama aja dengan dikali, tapi di yang belakang dibalik, berarti 2/1. Berarti 30 kali 2, kita di sini aja, berarti 60/1, berarti 60 kantong. Nah, bisa dilengkapi. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan adalah 60 kantong. Udah ya? Ya, ini beberapa contoh soal yang coba dibahas. Nanti kalau ada lagi soal-soal yang lain yang kira-kira tidak paham, bisa ditanyakan. Jangan lupa apa yang sudah dibahas dicatat, sehingga nanti ketika ulangan keluar kalian bisa. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari memberikan banyak manfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.